Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Herma Yuskita, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Robi Triwahyudi. Iya, Beliau Bu. adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Pengabuan. Selamat pagi Pak Robi. Ya, selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sampai sekarang dan yang penting masih tetap semangat. Ya, alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan pada proses pembelajaran di kelas yang akan Bapak lakukan. Sebelum itu saya ada tujuan yang kita lakukan dalam supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti, Pak? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai atau peserta didik ingin capai yaitu nanti peserta didik itu mampu membuat atau melakukan teks interaksional yaitu percakapan sederhana terkait benda-benda di lingkungan rumah dan sekolah. Tapi di sini fokusnya kepada penggunaan kata this and that untuk itu. Oke. Jadi nanti tujuannya adalah membuat teks percakapan sederhana dengan penggunaan this dan that ya Pak ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini Pak? Kalau yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya yaitu lebih fokusnya ke speaking. Karena itu saya inginkan peserta didik itu mampu melakukan keaktifan atau terlibat aktif. Ada yang bertanya dan ada yang mampu bisa menjawab. Okay. Lebih seperti itu, Bu. Jadi area pengembangannya itu lebih ke aktifan siswa ya Pak ya, benar, dalam Bu. melakukan speaking Pak ya? Iya, benar sekali. Oke. Jadi saya juga ingin mendengar Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, mungkin dari modelnya atau strateginya atau mungkin juga metode yang ingin Bapak terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas Pak. Oke, kalau untuk metode atau caranya saya lebih memfokuskan yaitu peer to peer, yaitu artinya ada dua peserta didik yang akan melakukan praktik speakingnya. Kemudian juga kalau untuk pemaparan materinya mungkin saya akan menggunakan metode discovery learning sehingga ketika mengajarkan tentang this, that atau mungkin tadi that atau those-nya itu saya tampilkan dulu mungkin berupa gambar agar untuk bisa membuat pertanyaan pemantik atau untuk merangsang siswa atau peserta didiknya itu tahu atau kenal benda-benda di lingkungan sekitar mereka khususnya di dalam kelas atau di rumah. Oke, baik. Jadi untuk modelnya itu discovery Pak ya? Iya, benar. Kemudian strateginya menampilkan gambar-gambar dan untuk metodenya yaitu peer to peer atau praktik sekali, langsung gitu Pak ya. Lalu untuk medianya itu kira-kira apa yang ingin Bapak gunakan untuk bisa mempermudah penyampaian materi yang ingin Bapak lakukan? Kalau untuk medianya tentu saja saya akan menggunakan Sajendia atau PPT, kemudian proyektor. Nanti ketika saya menampilkan proyektor, nanti ada berupa pertanyaan rumpang dan sehingga nanti ada praktiknya itu siswa itu mampu ada yang bertanya dan ada yang menjawab berdasarkan teks atau gambar yang ditampilkan di Salindia nanti. Oke, baik Pak. Jadi medianya yang utama adalah Salindia Pak ya, benar berupa sekali, teks rumpang. Iya. Nah, lalu kira-kira kapan Pak ini pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini Pak? Untuk pembelajaran ini karena saya akan melakukannya di kelas 7, maka sesuai jadwal pembelajaran saya yaitu hari Kamis sekitar jam 11 yaitu di jam terakhir. Jam terakhir. Iya. Baik Pak, jadi nanti di hari Kamis di kelas 7 jam terakhir saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas. Setelah itu nanti
akan ada percakapan lagi Pak, percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi langsung oleh pengajar praktik. Oke, Jadi siap. dari percakapan kita ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan mungkin lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine too. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa ya, before we start, let's pray together. Kita doa dulu. Follow me ya, saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God. The merciful. And the gracious. Guide me. To understand. Our lesson. Today. Bless us. Our family. And our country. God. Hear my prayer. Amin. Oke, jawab. Saya absen dulu ya. Arcela Olivia. Afriliani Savitri. Dewi Anggreni. Zaskia Rahmadani. Hikmah Nurin. Oke, gitu. Oke, kemarin kelas meeting kita sudah belajar apa aja? Ada yang ingat? Kemarin kan ada belajar tentang apa? Ini bahasa Inggris ini apa? Ini. Ya, this. Kalau itu in Inggris apa itu? Ya, that. Ini that ya. Oke, ini apa? Bahasa Inggrisnya sebutnya? Oke, dijawab ini? That. Dan kemarin kita belajar this and that untuk berapa jumlahnya, untuk berapa jumlah? Apakah satu atau dua atau tiga? Satu atau dua? Oke, berjumlah? Ya, berjumlah satu. Nah, hari ini kita ngulang lagi kemarin. Kalau kemarin kita ada ini dia, this and ya, bacanya those. Kalau this and those ini untuk berjumlah berapa? Ya, berjumlah ya, more than one. This, that, this, that, this, those, this, those. Kalau ini bacanya biasa this, kalau ini this. Ada z-nya this. Nah, hari ini kita lanjut yang kemarin ya. Lebih spesifik. Ini dia learning goal. Tujuan pembelajarannya yaitu you can telling about things in your house by using this and those. Kalau kemarin kan kita cuma nyatat aja atau cuma sekilas. Kalau hari ini kita nanti praktik maju persatu seperti biasa.
Jadi tujuan pembelajarannya kamu bisa menceritakan benda-benda di rumahmu dengan menggunakan this and those. Sebelumnya kita lihat dulu ada gambar. Gambar apa kira-kira ini? Yang pertama apa? Ada apa di sini? Kaca. Kemudian ada apa lagi? Meja, bahasa Inggris meja apa? Ya, meja. Table. Kemudian apa lagi? Kursi bahasa Inggrisnya? Chair. Ada lagi pertanyaan. How many chairs are in the picture? Berapa jumlah kursi di dalam gambar tadi? Kurang lebih. Ada berapa kursi? How many chairs are in the picture? Sembilan chair. Oke, kita nanti ini ya. Kemudian ada berapa gelas? How many glasses are in the pictures? Berapa banyak gelas? 10. Nah, ini yang minggu kemarin. Minggu kemarin kan ya, sudah nyatet ya? Dalam bahasa Inggris, jika benda berjumlah 2 dan jumlahnya 2, artinya lebih dari atau lebih 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita harus menambahkan huruf S di akhir kata tersebut. Contoh, ini mejanya ada satu bisa a table, ini sebuah a table, sebuah meja. Kemudian di sini mejanya ada berapa? 2. Artinya masuk ya di sini. Nah, karena mejanya ada 2, maka table di sini ditambah huruf S di akhirnya. Makanya di sini ada table. Nah, kita prakteknya di sini. Di sini ada 2 meja, 2 table. Maka di sini ditambah S atau IS. Biar lebih jelas ya. Ditambah S or IS. Ini. Oke, kita latihan dulu ya. Sama-sama bacanya. What are these? What are these? What are these? What are these? These are. These are. These are. These are. Blah blah blah. Blah blah blah. These are blah blah blah. These are blah blah blah. What are these? What are these? These are blah blah blah. These are blah blah blah. Kalau yang dosnya ini dos. What are those? What are those? Those are blah blah blah. Those are blah blah blah. Ada yang mau maju kan? Oke, silakan boleh. Dua-dua ya, satu orang dua ngomong. Siapa dulu yang mau bertanya? Yes, ini baca juga. Oke, good job. Ini nanya lagi nih. Oke, gantian. Oke. Oke, good job. Tidak nulis. Oke. Dua-dua. Tujuh. Ada nanya dulu? Mana? Bukan dos itu. Oke, ulangi lagi. Oke.
Oke, karena waktunya mau habis, kita review dulu ya. Review our lesson today. Jadi hari ini kita belajar apa? Iya benar bahasa Inggris, tapi materinya. Oke, give and give and kalau give jumlahnya untuk ya, jumlah. Kalau with and do untuk kalau with and that menggunakan is atau are. Ya, menggunakan is ya. Kalau ini menggunakan are. Any question? Question ya. Minggu depan kita latihan tentang ini lagi. Latihan prakteknya. Sama kita lanjutnya yang belum maju. Oke, kita doa ya bulan. Rapi semua. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God. In the name of God. The merciful. Merciful. And gracious. Gracious. Guide me. Guide me. Understand. Understand. Our lesson. Our lesson. Today. Today. Let us. Let us. Our family. Our family. And our country. Our country. God. In my prayer. In my prayer. Amin. Amin. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Pak ya. Baik Pak, untuk hari ini tujuan kita melakukan percakapan hari ini adalah untuk kita bercakap-cakap atau mengevaluasi tentang kemarin kegiatan yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas 7, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Ya Pak, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya buat ke Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak saat saya observasi kemarin? Kalau perasaan saya ketika observasi kemarin jelas begitu sebenarnya. Iya, karena saya tahu kan ada observasi, jadi ketika masuk kelas, memang kita sudah menyiapkan PPT-nya, modulnya, media, tapi rasa nervous atau begitu Tetap ada. tapi yang jelas rasa semangat mengajar tuh ada. Iya. Target semangat. Walaupun ada perasaan Iya benar. Iya semangat. Iya. Baik, lalu pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, menurut Bapak nih, bisa Bapak ceritakan kembali apa yang sudah baik, yang sudah berjalan baik menurut Bapak nih? Kira-kira kalau misalnya dari perkiraan itu sudah berapa persen sudah sesuai dengan target yang diinginkan? Kira-kira di persen kan kalau saya pribadi deh ya, saya merasa mungkin kurang begitu maksimal. Mungkin kalau diperkirakan 70 atau 75%. Nah, yang jelas kalau saya itu kan ngajar tujuan pembelajaran saya juga jelaskan kepada dirinya, kemudian juga mengkondisikan siswa itu agar mereka bisa aktif speaking karena materi speaking. Jadi saya harapkan peer to peer, anak saling bercakap-cakap dengan teman sebagainya itu sudah terjadi. Tapi yang bikin saya masih ganjal itu hanya beberapa dari mereka yang aktif gitu. Yang lainnya mungkin masih bikin kita bingung di mana gitu. Di sana bahasanya. Jadi mungkin lebih kepada kurang puas terhadap aktivitas mereka ya benar gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya di angka di rate itu Mbak ya sudah 70 sampai 75%. Iya, kurang lebih gitu. Masih ada
sedikit yang melanggar aturannya mengaktifkan siswa. Jadi ada beberapa siswa yang proaktif gitu Pak ya. Siswa itu bisa dibilang belum menyeluruh. Ya belum menyeluruh, masih yang seperti bingung-bingung. Hanya beberapa aja yang apalagi siswa cowok-cowok. Iya Pak, ya itu kalau menurut saya sesuai dengan catatan yang sudah saya bahas kemarin Pak, itu memang ada seperti sudah sesuai dengan apa yang Bapak lakukan, yang Bapak rencanakan dari percakapan observasi Pak. Kalau tujuan pembelajaran sudah dilaksanakan, kemudian praktik peer-to-peer-nya juga sudah dilakukan dengan baik, kemudian apa tekniknya dengan menayangkan sambil dia kemudian langsung proses ya Pak ya, mengajari anak langsung mengucapkan kata-kata itu ya itu sudah baik menurut saya Pak ya. Kalau untuk yang seperti kata Bapak katakan tadi, memang keaktifan siswa seperti yang saya amati itu memang ada beberapa yang kurang aktif. Maksudnya keaktifan itu tidak menyeluruh, mungkin harus adanya belum bisa mungkin organisasinya atau apanya mungkin gitu Pak ya. Ya itu Pak. Kemudian berikutnya Pak yang saya tanyakan ini mungkin terkait hambatan Pak. Apakah kemarin itu waktu Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas itu mengalami semacam hambatan gitu? Kalau hambatannya itu tadi kalau saya perhatikan sekilas kurang aktifnya itu saya kira seperti bukan dia bingung gitu kan, karena ketika saya nanya ke dia, saya latih konversasi, tiba-tiba kan ada kayak seperti pertanyaan, mereka beri pertanyaan, biasanya what is this, gitu kan, kemudian mereka jawab, nah itu mungkin di sana itu masih ada beberapa bingung, nah saya mungkin itu mungkin kebingungan mereka, jadi mereka menjadi mereka kurang aktif, itu yang kurang saya perhatikan waktu pelaksanaan observasi kemarin. Iya, jadi hambatannya tadi tentang keaktifan siswa, kemudian yang kedua kemungkinan munculnya hambatan itu berarti karena anak itu mungkin masih bingung gitu Pak ya? Iya, masih kayak diam gitu, ya masih bingung gitu. Kalau saya perhatikan seperti itu. Oh iya, baik Pak. Nah, terkait hambatan yang seperti Bapak ceritakan tadi Pak, ya, kira-kira solusi apa yang kira-kira Bapak akan lakukan untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir hambatan-hambatan seperti yang Bapak lakukan? Kalau solusinya karena mungkin bingung, mungkin saya kalau kemarin kan langsung peer to peer kan Bu. Mungkin saya inginnya itu menerapkan mereka terlebih dahulu bentuk kelompok-kelompok kecil. Mungkin ada dalam satu kelompok itu 4 orang, satu grup ada 2 orang. Jadi ketika sebelum kita praktik peer-to-peer practice speaking mereka, dan dalam satu kelompok itu dulu Bu mungkin. Jadi satu grup misalnya 4 orang, sebelum mereka practice peer-to-peer di kelompok itu dulu kita praktik dulu. Jadi kalau ada teman yang mungkin yang merasa bingung, mungkin mereka kan nanya sama saya ada segan atau gimana. Tapi kalau dalam grup kan ini gimana sih bacanya, pronunciasinya, ini bagaimana, ini apa namanya kosakatanya, mereka nggak malu. Jadi mungkin saya bentuk kelompok dulu, mungkin 1, 2, 4 orang, mungkinnya dan gimana lah Bu, karena kan nanti mereka satu-satu gitu kan. Nah, ketika itu selesai, saya pastikan mereka sudah semua praktik, baru praktik peer-to-peer-nya mungkin. Iya, berarti solusi yang tergambar itu kayak membuat kelompok kecil dulu, Iya, kemudian praktik peer-to-peer ya, berdua gitu. Luar biasa sekali menurut saya. Mungkin boleh saya. Ya. Saya praktiknya seperti itu. Iya. Mungkin nanti bisa dicoba Pak. Kira-kira nanti kapan Bapak akan melakukan apa ya, kayak yang Bapak rencanakan ini, kira-kira nanti Bapak kapan dulu? Kalau yang saya ini mungkin ya untuk pembelajaran selanjutnya. Karena kan masuk pelajaran selanjutnya masih ada materi terkait kemarin, tapi lebih meningkat lah. Mungkin kata-katanya lebih ditambah. Berarti itu masih di kelas yang sama? Iya, masih yang sama. Kelas yang sama. Baik Pak, nanti kalau misalnya ini Pak, ketika Bapak melakukan pembelajaran dengan metode yang tadi Bapak sebutkan tadi, kira-kira saya boleh saya melihat kembali untuk saya juga ingin belajar bagaimana nanti
tambahan gitu, boleh Pak? Boleh sangat ya, karena itu juga kan membantu saya untuk mengembangkan praktek mengajar saya ya. Kalau nggak seperti ini kan saya nggak tahu kelemahan saya, kekurangan saya itu di mana gitu kan. Kalau di sini kan, oh lemahnya di sini. Jadi untuk bisa kontrol saya pribadi saya dulu, saya juga merasa kayaknya kurang lah gitu kan. Iya Pak, saya juga bisa belajar Iya. dari Bapak, dari apa yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan, juga ada hambatan-hambatan itu dan solusi-solusinya tentunya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih atas Iya, sama-sama. percakapan kita hari ini tentang observasi dan bagaimana terutama tentang solusi yang sudah Bapak kemukakan tadi, itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga sudah menjadi partner saya Pak. Dan nanti selanjutnya saya bisa belajar dari Bapak juga bisa belajar ketika Iya, sama-sama. kita coaching Pak Iya, ya. sama-sama belajar gitu.